Ya, ya pertama kan kita ini orang Sunda lah ya. Karena orang Sunda ya welas asih kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keduanya memori ya. Al Ihsan itu kan ada memori panjang itu. Gak usah disebutin lah memori panjangnya. Sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait kalau penamaan kan nggak ada problem. Oh, nggak ada. Kalau penamaan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Pak, nantinya akan ada infrastruktur baru mungkin Pak setelah ganti nama ini? Ya, setelah ini pasti Al Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak, terkait pergantian. Kenapa? Terkait pergantian nama ini nanti. Nama nggak ada kaitannya. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya, cuma ganti nama. Pak, saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, welas asih jelas keren. Al Ihsan keren plus plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan. Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antroposentrisme, pola-pola semau gue, pola-pola sehebatnya gue, itu merupakan tanda-tanda tiranik yang harus dilawan. Sekali lagi, rumah sakit daerah RSUD Al Ihsan, terus pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ingin memberikan sedikit kejernihan membaca. Ya. Welas asih itu kan hablum minan nas. Ihsan itu, dalam ihsan ada welas asih. Tetapi welas asih tidak ada wilayah transendensi ilahiyat. Jadi terminologi-terminologi Islam yang sudah ada, saya menghimbau kepada siapapun, kepala daerah, dan orang yang memimpin daerah. Jabar itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Jadi saya menghimbau, mari perhebat dakwah kita. Mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara. Perubahan nama Rumah Sakit Al Ihsan di Jawa Barat sebaiknya tidak menjadi pemicu konflik, melainkan momentum untuk mengevaluasi bersama bagaimana fasilitas kesehatan ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kebijakan pergantian nama institusi publik adalah hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan, selama dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan proses yang transparan. Kita perlu memahami bahwa perubahan nama tidak serta-merta menghapus kontribusi atau nilai sejarah yang telah dibangun sebelumnya. Alih-alih berfokus pada perdebatan yang berpotensi memecah belah, mari kita dorong komunikasi yang produktif antara semua pihak terkait, pemerintah daerah, pengelola rumah sakit, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan apapun tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Isu ini seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan dengan retorika konfrontatif yang justru dapat menimbulkan polarisasi. Bangsa kita memiliki banyak tantangan besar di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Mari jadikan perbedaan pendapat sebagai langkah awal untuk mencari solusi bersama, bukan sebagai alasan untuk memperuncing perpecahan. Assalamualaikum, sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al-Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik. Dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik. Apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya?